Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwah wa hafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat-umatnya yang setia pada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, ya, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tebang pilih, ya. Kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdin, ya, semaksimal kemampuan, sehingga mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin, ya. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang kami singkat dengan petik, ya. Dan kali ini kita masih akan membahas dari surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ketiga, ya, yaitu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian iman, ya, beriman kepada yang gaib, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu, ya, kita sudah bahas, ya, sebelumnya dan belum selesai, maka hari ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat yang ketiga insyaallah sampai selesai, ya, yaitu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah kita lanjutkan pembacaan, ya, dan pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Baik. Qala Ibnu Abbasin, ya, Ibnu Abbas berkata, ai yuqimuna sholata bi furudiha, ya, yaitu mendirikan salat, ya, dengan melaksanakan fardunya, ya, fardu salat, ya. Wa qala Dhahaku, dan Ad-Dhahak berkata, anim di Abbasin, dari Ibnu Abbas, iqamatus sholati, ya, yang dimaksud dengan mendirikan sholat, menegakkan sholat, ya, adalah itmamur ruku'i, menyempurnakan ruku, wasujudi, dan sujudnya, watilawati, dan bacaannya, wal khusyu'i, ya, dan khusyuk, ya, wal iqbalu 'alaiha fiha, ya, dan menerima, ya, dengan sepenuh jiwa, ya, melaksanakannya dengan tulus, ya, dengan ikhlas, ya. Wa qala Qatadatu, dan Qatadah berkata, iqamatus sholati, ya, yang dimaksud dengan mendirikan salat atau menegakkan salat adalah al-muhafadzatu ala mawaqitiha, yaitu menjaga waktu-waktunya, ya, waktu-waktu salat, wa wudu'iha, dan menjaga wudunya, wa ruku'iha, dan rukunya, ya, wa sujudiha, dan sujudnya, ya. Wa qala Muqatil bin Hayyan, ya, dan Muqatil bin Hayyan berkata, iqamatuha, yang dimaksud dengan menegakkan salat adalah
al-muhafadzatu ala mawaqitiha, yaitu menjaga waktu-waktunya, wa isbaghu tuhuri fiha, ya, dan menjaga kesucian di dalam pelaksanaannya, ya, wa tamamu ruku'iha, dan menyempurnakan rukunya, wa sujudiha, dan sujudnya, ya, wa tilawatul qur'ani fiha, ya, dan bacaan Quran di dalamnya, ya, wa tasyahudu wa salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan tasyahudnya dan sholawatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadza iqamatuha, inilah yang dimaksud atau yang dinamakan menegakkan sholat, ya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari beberapa ulama, ya, yang dimaksud dengan mendirikan sholat atau menegakkan sholat, ya, yaitu menjaga waktu-waktunya, menjaga fardu-fardunya, menjaga kesuciannya, ya, meskipun berbeda-beda, namun serupa begitu, ya, ada keserupaan di antara pendapat para ulama. Jadi yang dimaksud dengan menegakkan sholat adalah tadi, ya, menjaga waktunya, menegakkan fardunya, ya, dan melakukannya dengan sepenuh jiwa, ya, dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas tanpa paksaan, ya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan menegakkan sholat, ya. Kita lanjutkan. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, ya, dan berkata Ali bin Abi Thalhah, wa ghairuhu, dan yang selainnya, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka menginfakannya. Maksudnya apa? Qala, ia berkata, zakatu amwalihim, ya, yaitu zakatnya harta-harta mereka, ya. Wa qala Suddi, As-Suddi berkata, an Abi Malikin, dari Abi Malik, wa an Abi Sholihin, dari Abu Sholih, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa an Murrata, ya, an Ibni Mas'udin, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, wa an Anasin, ya, dari Anas, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mimma razaqnahum yunfikun, maksud dari menafkahkan rizki. Qala, ia berkata, hiya nafaqatur rajuli ala ahlihi, maksudnya adalah menafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya. Wa hadza qabla an tunazzala zakatu, ya, pengertian ini adalah sebelum turun kewajiban zakat, ya. Wa qala Juwaibir, ya, dan Juwaibir berkata, anid Dhahak, ya, dari ad-Dhahak, kanatin nafaqatu qurbatin, ya, dahulu yang dimaksud dengan nafkah, menafkahkan harta, adalah kurban, ya, kurban-kurban, yataqarrabuna biha ilallahi, yang mereka gunakan kurban-kurban tersebut dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ala qadri maisaratihim, ya, wa juhdihim, ya, sesuai dengan kelapangan dan kesungguhan mereka, ya. Hatta nazalat faraidus shadaqati, ya, sehingga sampai turunlah kewajiban zakat, ya, sab'u ayatin fi surati Baroah, ya, 7 ayat di dalam surat Baroah, itu apa? Surat At-Taubah. Mimma yuzkaru fihinna as-shadaqatu, ya, di mana di dalam 7 ayat tersebut disebutkan, ya, tentang zakat, ya. Hunnan nasikhatul mutsbatatu, ya. Jadi yang di dalam 7 ayat ini adalah sebagai penasah, ya, penasah yang kokoh, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan nafkah di dalam ayat ini mencakup juga apa? Zakat, ya.
bukan hanya nafkah dari seorang laki-laki kepada keluarganya, bukan hanya kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga nafkah dalam hal zakat seperti itu ya. Termasuk kewajiban zakat ya. Wa qala Qatadatu, dan Qatadah berkata, wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Dan dari apa yang kami rezekikan mereka menginfakkan ya. Maksudnya apa? Fa'anfiqu mimma a'taakumullahu ya. Maka infakkanlah dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Hadhil amwalu, harta-harta ini, awaliyun adalah pinjaman, wawadai'u dan titipan-titipan, indaka padamu, ya bena Adam, ya bena Adam ya, wahai bani Adam ya. Yusiku antufariquha ya, dimana tidak lama ya, tidak akan lama kamu akan berpisah darinya ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi inilah yang dimaksud dengan menafkahkan rizki yang Allah berikan ya, menafkahkan nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya, nafkah kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga nafkah dalam hal kewajiban zakat ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah ya, seperti itu ya. Jadi inilah pengertian dari menegakkan sholat tadi ya, yuqimuna sholat ya, dan wa mimma razaqnahum yunfikun ya, dan yang dimaksud dengan menafkahkan rezeki yang Allah berikan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian ya ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah ya, kajian kita untuk kali ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ketiga ya, dari program petik ya, pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Semoga kajian ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk dunia kita ya, dengan meningkatnya amal yang berakibat pada akhirat kita ya, manfaat pada akhirat kita, yaitu mudah-mudahan bisa menjadi menjadi wasilah kita meraih al-jannah dengan meningkatnya ilmu, meningkatnya amal, sehingga meningkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan kegiatan ini, kajian ini atau program ini dengan doa penutup majelis dan alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.